pagi Pak. Hasil pertemuan Oke. dengan Mas Wali pembicaraan terkait apa? Ya, hari ini alhamdulillah saya selaku Wakil Ketua MPR bisa silaturahmi dengan Mas Wali Kota Solo. Tentu yang kami bicarakan, yang pertama saya tanya secara umum kepada beliau tentang situasi di Solo seperti apa, dan tadi Mas Wali menyampaikan kepada saya sejumlah indikator pembangunan yang sejauh ini Mas Wali sudah jalankan, ya. Dan tentu kalau kami di MPR juga akan melihat juga bagaimana hal-hal yang terkait dengan kondusivitas masyarakat kita, ya, untuk juga menghadapi hajatan nasional kita pemilu yang akan datang. Mas Wali juga menyampaikan bahwa secara umum kondusivitas masyarakat Solo, ya, kesatuan dan persatuannya itu terjaga dengan baik, ya. Dan kemudian terakhir juga disampaikan kepada kami, ya, tentang ya rencana-rencana beliau untuk terus membangun Solo sampai akhir masa jabatannya ini, termasuk menyelesaikan berbagai pekerjaan infrastruktur, ya, di wilayah Solo dan di wilayah yang menghubungkan Solo dengan Jogja. Kalau yang soal politik Pak, mungkin Kenapa? soal pembicaraan soal politik mungkin Soal politik, 2024 kita belum bicarakan itu karena secara spesifik, karena Mas Wali kan selalu menyampaikan ingin fokus menyelesaikan tugasnya di Solo. Nanti ada saatnya kita bicarakan itu. Gitu. Tapi kalau dari P3 sendiri memandang sosok Mas Wali sendiri sebagai pemimpin muda seperti apa sih Pak? Kami di P3 memang ingin mendorong, ya, orang-orang muda kita, ya, untuk bisa memimpin, ya, pemerintahan di berbagai tingkatan, ya. Dan itu kami juga lakukan. Misalnya P3 punya wakil gubernur Sumatera Barat yang itu masih berumur di bawah 35 tahun juga, ya, Mas Audi Yunaldi. Tentu memang P3 punya harapan, tapi ini kan kembali kepada beliau juga, ya, agar kalau memang ada aspirasi politik, ya, tentu tidak hanya dari P3, dari berbagai partai politik dan juga berbagai elemen masyarakat. Misalnya, ini misal, ngapunten ini Mas Wali, gitu ya, beliau misalnya, ya, ada yang menghendaki untuk bisa memimpin Jakarta atau apa, ya, kita berharap juga beliau nanti berkenan, gitu ya. Tapi itu kan masih jauh, dan selalu yang tadi juga disampaikan kan, Mas Wali ini masih ingin fokus lah untuk menyelesaikan tugasnya di Solo ini sampai akhir masa jabatannya. Itu. Terkait koalisi yang ini katanya diajak sama PDIP untuk berkoalisi di 2024, ini sudah ada rencana ke depan atau tanggapan untuk berkoalisi bersama? Yang jelas kan begini, kalau kita bicara koalisi partai politik, ya, semuanya itu masih terbuka untuk berubah. Berubah itu artinya dalam satu koalisi bisa bertambah, bisa juga berkurang, gitu ya. Nah, karena itu tentu ketika kemudian ada yang menyuarakan, gitu ya, agar P3 bisa berkoalisi dengan PDI, tentu kami berterima kasih. Kita merasa terhormat juga kalau misalnya diajak untuk berkoalisi dengan partai terbesar lah yang ada di negara ini, partai pemenang pemilu, ya. Tetapi ini kan proses yang masih berjalan. Karena kalau kita bicara koalisi, maka kita tentu akan bicara juga platform ke depan. Bagaimana Indonesia ini pasca 2024 atau periode 2004-2009 itu akan dibangun, akan dibawa kemana. Yang jelas kalau P3 sebagai partai politik ingin ada kontinuitas pembangunan.
Kenapa? Agar kemudian apa yang selama 10 tahun ini telah dikerjakan, baik pembangunan fisik maupun non fisik, itu tidak terputus begitu saja. Saya kira itu yang menjadi prinsip P3. Nah, kalau prinsip ini kan nanti harus kita cari kesesuaiannya dulu. Artinya kalau dengan partai-partai yang bersesuai dengan prinsip dasar itu, prinsip kontinuitas, maka kemungkinan untuk berkoalisi itu menjadi terbuka lebar. Ya. Tapi cocok dengan PDIP, Pak? Dengan PDIP yang cocok, ya dengan Golkar ya cocok, dengan Gerindra yang cocok, dengan PAN ya cocok, dengan PKB yang cocok. Nah, insya Allah kalau dengan semua partai-partai, terutama yang sekarang ini ada dalam koalisi pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf, karena kita sudah bekerja bersama-sama, insya Allah ya cocok lah. Infonya gitu. sudah diajak oleh Pak Hasto untuk bergabung, Bapak? Iya, kan begini. Ini pembicaraan itu kan terus berlangsung, ya. Ada komunikasi, ya. Saya kira teman-teman media juga tahu kemarin misalnya Mas Hasto bertemu dengan Mas Romi, mantan ketua umum P3, dan di sisi yang lain juga komunikasi kami P3 sebagai bagian dari KIP juga berjalan terus, ya, dengan Partai Golkar dan juga dengan PAN. Kita lihatlah perkembangannya di hari-hari mendatang, mengerucutnya seperti apa, ya. Berarti masih ada peluang P3 meninggalkan KIP? Berarti ada peluang P3 Tadi saya KIP? katakan bahwa koalisi itu masih dinamis, jadi bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, kira-kira begitu Atau loh. mungkin PDIP yang bergabung ke KIP, Bapak? Kenapa tidak? Gitu loh, nah, gitu jawabannya. Gitu. Ya, terima kasih. Ya, terkait dengan cawapres gimana? Dan cawapres sejauh ini? Ya belum lah, koalisinya dulu baru kita omongin orangnya lah, Kalau gitu loh. PAN kemarin mengajukan Ganjar Itu bagian dari yang kami pertimbangkan juga, gitu. Ya. Kalau Pak Sandiaga, Pak Sandiaga Ya. Uno? Itu juga bagian dari ya apa yang kita pertimbangkan. Pokoknya nama-nama seperti Mas Ganjar, Pak Prabowo, ya juga Pak Erlangga Hartarto, Mas Sandi Uno, Mas Erik, itu memang nama-nama yang cukup populer di P3. Hanya ada di satu daerah yang kuat, yang ini, yang di daerah lain. Dari survei internal kami yang ini lebih populer gitu. Tapi nama-nama itu memang populer. yang paling teratas Pak Erik ya, Pak? Kenapa? Yang paling teratas sama Pak Erik? Untuk cawapres ya. Oke, siap. Tadi kan juga nyebut Mas Gibran kan mungkin bisa ke DKI Jakarta. Mungkin alasannya apa, Pak? Saya bocor semua. Mungkin alasannya apa, Pak? Mungkin DKI Jakarta, tadi nyebut DKI Jakarta salah satu yang cocok untuk Mas Gibran. Alasannya apa, Pak? Ya? Alasannya yang jelas masih muda dan energik gitu. Dan punya etos kerja yang tinggi. Nah itu ya itu kan lagi di MK, kita tunggulah putusan MK, sabar lah, jangan kan yang punya palu hakim MK dan kita gitu. P3 kalau apa secara yang sudah kita sepakati ada bersama 8 fraksi. Tapi saya kira P3 dan partai yang lain, kalaupun MK memutuskan besar itu ya harus siap. Kan nggak punya pilihan lain. Itu loh. Udah, bebas. Kita udah menghindar. Udah, kamu. Paling motor doang. Siap. Ya, tamu nih P3 di dalam. Mungkin ada apa yang untuk teman-teman P3? Silaturahmi aja, ya. Saya santai. Yes, ya. Tadi ada saran-saran politik dari Banyak, Masukan terkait pembangunan kota, Mas? banyak. Apa aja, Mas? Yang urgensi mungkin terkait tata kota seperti apa? Ya banyak lah. Ya. Harus ya. Yang nggak rahasia apa, Mas? Yang nggak rahasia aja, Mas? Enggak ada. Enggak sih, saya lemes. Enggak. Anu,
nanti aja ya urusan pilgub itu ya, kita fokus dulu yang ada di Solo. PR-nya di Solo masih banyak ya kan? Ya sholat Jumatan. Berarti Jam setelah, berapa? setelah PR-nya Solo selesai mau fokus ke itu, Mas. Jam 11. Kali sih tamunya sih. Mas. Terima kasih, Mas. Ayo saya pakai ini caranya di mana juga mungkin bisa karena yang Gimana saya mengayuh? salah satu yang partai yang mengayomi dinilainya semacam itu. Warga menilainya seperti itu. Enggak, saya masih banyak kekurangan di sini. Saya fokus dulu di sini. Wis aja wawancara terus sikilku. Lecet. Siap-siap nih masjid. Saya